Keutamaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab An-Nimatul Kubra Alal-Alami fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, halaman 5-7, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, 909-974 Hijriyah. Atau tahun 1503 sampai tahun 1566 Masehi. Cetakan, Maktabah Al-Hakikat Istanbul Turki, diterangkan tentang keutamaan-keutamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Sayyidina Abu Bakar. Barang siapa membelanjakan 1 dirham untuk mengadakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membelanjakan 1 dirham untuk mengadakan pembacaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan menjadi temanku di surga. 2. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, barang siapa mengagungkan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam. 3. Berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, barang siapa membelanjakan 1 dirham untuk mengadakan pembacaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan ia ikut serta menyaksikan perang Badar dan Hunain. 4. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mengagungkan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia menjadi sebab dilaksanakannya pembacaan Maulid Nabi, maka tidaklah ia keluar dari dunia melainkan dengan keimanan dan akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. 5. Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu berkata, aku senang sekali seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka aku akan membelanjakannya untuk kepentingan memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 6. Imam Junaidi Al-Baghdadi, semoga Allah membersihkan sir, rahasianya, berkata, barang siapa menghadiri peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengagungkan derajat beliau, maka sesungguhnya ia akan memperoleh kebahagiaan dengan penuh keimanan. 7. Imam Ma'ruf Al-Karhi, semoga Allah membersihkan sir, rahasianya. Barang siapa menyediakan makanan untuk pembacaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengumpulkan saudara-saudaranya, menyalakan lampu, memakai pakaian yang baru, memasang harum-haruman dan memakai wangi-wangian karena mengagungkan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Allah akan mengumpulkannya pada hari kiamat bersama golongan orang-orang yang pertama di kalangan para nabi dan dia akan ditempatkan di surga yang paling atas Iliin. 8. Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, tidaklah seseorang yang membaca Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas garam atau gandum atau makanan yang lain, melainkan akan tampak keberkatan padanya, dan setiap sesuatu yang sampai kepadanya, dimasuki, dari makanan tersebut, maka akan bergoncang dan tidak akan tetap sehingga Allah akan mengampuni orang yang memakannya. Dan sekiranya dibacakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas air, maka orang yang meminum seteguk dari air tersebut akan masuk ke dalam hatinya 1000 cahaya dan rahmat, akan keluar daripadanya 1000 sifat dengki dan penyakit dan tidak akan mati hati tersebut pada hari dimatikannya hati-hati itu. Dan barang siapa yang membaca Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu dirham yang ditempa dengan perak atau emas dan dicampurkan dirham tersebut dengan yang lainnya, maka akan jatuh ke atas dirham tersebut keberkahan dan pemiliknya tidak akan fakir serta tidak akan kosong tangannya dengan keberkahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 9. Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, berkata, barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengadakan Maulid Nabi, kemudian menyediakan makanan dan tempat serta melakukan kebaikan untuk mereka, dan dia menjadi sebab atas dibacakannya Maulid Nabi SAW, maka Allah akan membangkitkan dia bersama-sama golongan sidikin orang-orang yang benar, syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan syalihin orang-orang yang soleh, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga Naim. 10. Imam Siri Sakati, semoga Allah membersihkan sir, batinnya. Barang siapa pergi ke suatu tempat yang dibacakan di dalamnya Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka sesungguhnya ia telah pergi ke sebuah taman dari taman-taman surga, karena tidaklah ia menuju ke tempat-tempat tersebut melainkan karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga.